Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Shalom. Kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Frederika MM Tuan Kota. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya mengangkat tema mengasihi, melayani, dan menopang. Pemirsa, sebelum kita berdoa, dengarkanlah lagu berikut ini. Sesat
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melandasinya dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam keheningan, kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, melalui bacaan Alkitab saat ini. Semoga pemirsa pun dapat mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-5 dengan perikop orang lumpuh dipulihkan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Demikian kata Alkitab. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika seekor angsa menjadi sakit, terluka, atau ditembak jatuh, maka angsa yang lain pun akan ikut keluar dari formasi bersama angsa tersebut dan mengikuti terbangnya turun untuk membantu dan melindungi teman mereka yang terluka. Mereka akan tinggal dengan angsa yang jatuh itu sampai ia mati atau dapat terbang lagi. Setelah itu, mereka akan terbang dengan kekuatan mereka sendiri atau dengan membentuk formasi lain untuk mengejar rombongan mereka. Saudara-saudara pemirsa, pelajaran penting dari ilustrasi ini, jika kita punya perasaan setidaknya seperti seekor angsa, kita akan tinggal bersama sahabat kita dalam saat-saat tersulit mereka. Pemirsa kekasih Tuhan, tema kita di saat ini mengasihi, melayani, dan menopang. Sikap melayani, sikap mengasihi, dan sikap menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah tim, memperkuat sebuah komunitas, memperkuat sebuah persekutuan maupun juga pelayanan. Sebab sekalipun tim, komunitas, persekutuan maupun pelayanan punya program kerja yang bagus, tapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, egois, tidak punya rasa kepedulian, maka sudah tentu tujuannya tidak akan tercapai. Karena itu saudara-saudara pemirsa, kita akan memahami tema ini dalam teks kita di saat ini yang terambil dari kitab Injil Markus, Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kisah dalam teks ini
mengenai penyembuhan orang lumpuh di Kapernaum adalah contoh klasik pelayanan yang kreatif dan gigih yang didorong oleh kasih dari iman. 4 orang sahabat menunjukkan dedikasi luar biasa untuk membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus. Meskipun menghadapi rintangan fisik yang begitu berat. Seperti dapat kita lihat di dalam ayat 3 hingga ayat 5. Tindakan mereka menunjukkan iman dan kasih yang aktif, menopang yang lemah. Dan Yesus melihat iman kolektif ini dan memberikan penyembuhan fisik serta pengampunan dosa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, teks ini memberikan pemaknaan bagi kita, yaitu pertama, kasih yang bertindak. Kasih dari sahabat-sahabat orang lumpuh ini adalah kasih yang tidak sekedar kasihan, tetapi rasa empati mereka dengan berkorban waktu, berkorban tenaga, dan berani mengambil resiko. Tindakan kasih yang rela, berlelah, dan mau menolong sesama yang tidak berdaya. Mereka mengasihi teman mereka yang sakit tanpa mempedulikan kerepotan yang harus mereka hadapi. Pemirsa, pemaknaan yang kedua, pelayanan yang kreatif dan gigih. Saat mereka mendapati rumah tempat Yesus mengajar, sudah penuh sesak dan tidak ada lagi ruang. Bahkan di depan pintu masuk seakan terblokir dan akses pintu masuk pun tertutup. Namun pemirsa, mereka tidak menyerah dan pulang. Mereka dengan gigih berusaha mencari cara alternatif yang ekstrim. Mereka bersedia menggotong teman yang lumpuh tersebut, menaiki atap rumah dengan membongkar atap rumah di atas tempat Yesus mengajar. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 4. Mereka siap menanggung resiko fisik ataupun resiko sosial hanya untuk menjangkau Yesus. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, mereka menurunkan teman mereka yang lumpuh tepat di depan Yesus, memastikan bahwa pelayanan mereka mencapai tujuan utama adalah mempertemukan si lumpuh dengan Yesus, sebab mereka percaya penuh pada kuasa Yesus untuk menyembuhkan teman mereka. Ketiga, pemaknaan dari teks ini menopang yang lemah dan iman bersama. Sahabat-sahabat dari orang lumpuh tersebut menggotong teman mereka yang lumpuh tanpa tendensi apa-apa dan melakukannya dengan ikhlas. Pemirsa kekasih Tuhan, terlihat di sepanjang kisah ini nama dari sahabat-sahabat si lumpuh itu juga tidak disebutkan sama sekali. Namun mereka tetap kompak dan bekerja bersama-sama. Mereka tetap menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Yesus melihat iman mereka dan merespon dengan mengampuni serta menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus memenuhi kebutuhan terdalam dalam hidup orang lumpuh itu. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya saja, tetapi juga mengampuni si lumpuh itu. Saudara-saudara pemirsa, pesan teks ini bagi kita yaitu, jangan pernah menyesal menjadi orang baik yang menabur kasih bagi orang lain. Sekalipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, tapi ingatlah Tuhan selalu menghitungnya. Jangan merasa rugi karena telah menolong orang lain dengan tulus,
sampai dengan berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban uang. Karena Tuhan selalu menolong kita, bahkan Ia pun menderita untuk kita. Jadilah baik selama kamu mampu melakukannya, melayani dan menopang orang yang susah dan membutuhkan pertolonganmu. Tidak ada pohon kebaikan yang berbuah keburukan. Untuk menjadi yang lebih baik, saudara-saudara pemirsa, kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul melakukannya dengan tulus ikhlas. Berlomba bukanlah berlomba mengungguli dan menjatuhkan orang lain. Menjadi orang baik harus rela bekerja bersama-sama dengan yang lain, kompak dan solid dengan tidak mencari keuntungan sendiri. Menjadi yang baik harus saling mendoakan dan saling menguatkan. Untuk itu, marilah kita saling melayani, saling mengasihi, dan menopang dalam fungsi dan peran masing-masing. Saling menolong dalam kasih. Tidak ada tendensi apa-apa, sebab menolong dengan kasih yang tulus akan memberi makna bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum masuk di dalam doa sekaligus berkat, kita mendengarkan lagu berikut ini.
Mari kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan ucapan berkat. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus, dalam karya Roh Kudus. Kami patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami hingga di saat ini. Kami boleh diberikan kesempatan melalui acara Mimbar Agama Kristen untuk melayani dan menyampaikan kabar sukacita tentang mengasihi, melayani, dan menopang. Semoga tugas pemberitaan dan pelayanan ini tetap jadi berkat bagi banyak orang. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan rasa syukur dengan membawa TVRI Maluku. Kami berdoa, berilah Kepala Stasiun TVRI Maluku beserta staf hikmat dan integritas dalam mengelola lembaga ini agar tetap terpercaya dan mengikuti perkembangan. Kami mohon berkat-Mu agar TVRI terus menjadi media pemersatu dan memberikan informasi positif dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuhan, berikan kreativitas bagi para produser, jurnalis, dan pekerja seni di TVRI Maluku untuk menyajikan program-program yang mendidik, sehat, dan menghibur yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa agar TVRI terus berkembang di era digital ini, mampu beradaptasi dengan teknologi baru, dengan siaran yang jernih dan bermanfaat. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Maluku, mulai dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, para Bupati, Lurah, Bapak Raja, hingga seluruh aparatur sipil negara di wilayah Kepulauan Maluku. Berilah hikmat yang daripada-Mu kepada mereka dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah hikmat-Mu memimpin mereka untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab. Berikanlah kepada mereka hati yang takut Tuhan dalam melayani masyarakat. Kami berdoa untuk para rohaniawan di mana-mana tempat dalam tugas pemberitaan dan pelayanan mereka. Semoga diberkati dan tetap jadi berkat bagi banyak orang. Bapa, di dalam nama Yesus, pemberitaan firman di saat ini semoga menjadi berkat bagi setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, atas tutur kata dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah Mimbar Agama Kristen kali ini. Dan kami akan jumpa lagi di acara Mimbar Agama Kristen berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.